قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas video dari Habib, di mana Habib ini bercerita lagi-lagi tentang cerita-cerita khurafat untuk mengangkat klan Ba'alawi kaum muslimin. Di mana cerita khurafat dari Habib ini akhirnya dibantah oleh seorang tokoh aswaja kaum muslimin. Bayangkan, tokoh aswaja membantah dongengan Habib. Di mana Habib ini bercerita tentang karomah Habib Abdullah Al-Haddad kaum muslimin. Katanya Habib Abdullah Al-Haddad ini namanya bisa dijadikan jawaban ketika ditanya oleh malaikat di dalam kuburan kaum muslimin. Kalau kita mati, ya kemudian ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, maka kalau kita cinta sama Habib, maka nanti ketika ditanya malaikat, ketika kita mati, kita cukup menjawab dengan nama Habib kaum muslimin ya. Dan ini yang dibahas oleh si Jindan, Ali Jindan, ini adalah Habib Abdullah Al-Haddad kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Tapi saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man qiblatuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Al-Haddad. Karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Tuh kaum muslimin ya, saking hebatnya Abdullah Al-Haddad ini kaum muslimin. Katanya setiap pertanyaan malaikat Munkar Nakir, itu jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad kaum muslimin. Dan dari mana ini asalnya? Dari mimpi. Mimpi dijadikan dalil. Ini kelompok-kelompok sufi sesat yang seperti ini kaum muslimin. Mimpi dijadikan dalil dan dibenarkan, kemudian didakwahkan. Ini agama dibangun di atas mimpi. Dalilnya mimpi. Masa iya seorang Habib Abdullah Al-Haddad bisa melebihi kesolehan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain? Coba ya, apa yang mungkin kaum muslimin? Ya, keutamaan para sahabat itu nggak melebihi keutamaan Abdullah Al-Haddad ini kaum muslimin. Kan mustahil. Padahal ya terutama ada 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka sahabat yang sudah dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah bisa kita menjawab pertanyaan malaikat dengan nama-nama mereka? Nggak bisa kaum muslimin. Ini Abdullah Al-Haddad, nggak ada yang jamin surga. Tiba-tiba namanya bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ini kan ngaco kaum muslimin ya. Ngaco ini kaum muslimin. Apalagi bisa memberikan syafaat. Syafaat apa? Lawang para nabi saja kaum muslimin nanti di padang mahsyar, mereka itu tidak bisa memberikan syafaat kepada kaumnya kecuali setelah syafaat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa-bisanya ini Habib yang gak jelas asal usulnya, kok bisa-bisanya memberikan syafaat di alam kubur? Ini kan ya Allah, yang begini kok masih ada yang percaya kaum muslimin ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Coba kita lihat bagaimana tanggapan dari Buya Yahya kaum muslimin. Ada orang di alam barzah. Di alam barzah ditanya oleh malaikat, ini dinukil didisbat kepada Imam Haddad. Di alam barzah ditanya malaikat kemudian mengatakan,
menyebut nama Habib Abdullah Haddad lalu tidak disiksa lagi. Maka kami sampaikan bahwasanya Imam Haddad orang besar, ahli syariat. Kalau kita lihat buku beliau, maka buku beliau adalah buku yang penuh dengan keistiqomahan dengan syariat. Maka riwayat begitu jangan diceritakan. Pertama, mungkin bohong dinisbatkan kepada Imam Haddad. Imam Haddad ahli syariat. Pertanyaan di dalam alam barzah sudah sangat jelas. Sangat jelas. Kita kan ada aturan akidah. Imam Haddad orang besar. Kalau ada orang menukil cerita-cerita Imam Haddad, jangan gampang dipercaya. Sekarang kan banyak cerita-cerita palsu dinisbatkan kepada para wali. Bahkan bukan para wali, kepada Nabi. Hadis-hadis palsu ada kok. Apalagi pada para wali. Kita tahu Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'anahnya, kitab-kitab Imam Haddad yang banyak yang tersebar. Itu adalah sangat syar'i. Anda sebagai ustadz ya jangan memilih dong cerita begini. Jangan memilih cerita begini. Di dalam pertanyaan di alam barzah itu adalah pertama adalah mungkin bohong. Bukan dinukil dari Imam Haddad. Mungkin ada penulis-penulis pecintanya atau mendengar suara-suara berita lalu kemudian ditulis. Nah, kita ini sebagai orang yang belajar ada akidah, punya pegangan dong. Pertanyaan jelas, man rabbuk? Allah rabbi. Enggak boleh man rabbuk menyebut Imam Haddad. Ya haram, enggak ada pertanyaan. Jawaban apa ini? Enggak ada. Tidak mungkin. Jadi itu pertama adalah mungkin nisbat yang salah, bukan disampaikan kepada Imam Haddad. Kami lihat, karena Imam Haddad kita tahu beliau adalah sangat syar'i. Bahkan waktu beliau menulis buku-bukunya sangat syar'i. Bahkan beliau mewanti-wanti agar kita tidak membaca buku-buku yang aneh-aneh. Seperti karangannya Syekh Abdul Qarib Al-Jiliyah, dilarang oleh Imam Haddad. Beliau sangat syar'i. Maka berita semacam itu adalah bohong. Tidak, jangan dinisbat kepada orang besar seperti Imam Haddad. Tapi kan ditulis dalam sejarah Imam. Yang menulis sejarah itu siapa? Yang menulis sejarah itu ngambil dari siapa? Apakah Imam Haddad menulis sendiri dalam tulisannya? Selagi sesuatu tidak ditulis sendiri, kemudian sudah. Jadi begini, jika ada sebuah buku yang dinisbatkan kepada seorang yang sudah masyhur dengan ilmu dan waroknya, kemudian ada sesuatu yang melanggar, jangan menisbatkan kesalahan kepada pengarang tersebut. Kan kita punya aturan tentang kebatilan, tentang aturan tentang akidah. Pertama adalah mungkin yang menasakh orang yang lain salah atau ada disusupkan. Selesai. Jadi jangan sampai menukil yang demikian ini. Jadi sudah jelas pertanyaan dalam di alam barzah itu seperti apa. Karena hadis Nabi SAW berubah nanti. Termasuk yang disebutkan kepada ahli nahwu Imam Sibawayh. Kita kan punya aturan pemahaman dalam akidah ini. Ini ada aturan akidah. Jadi itu adalah tidak perlu dihadirkan Imam Haddad orang besar. Jangan sampai nanti muncul prasangka buruk dengan Imam Haddad. Itu mungkin adalah berita bohong, tidak dibenarkan dinisbatkan kepada Imam Haddad, karena nggak mungkin. Imam Haddad ahli syariah, ngerti nggak mungkin. Mungkin penulis-penulisnya, mungkin penyambung lidahnya. Kan ada tambahan-tambahan kadang-kadang, atau cinta berlebihan lalu membuat cerita palsu. Nabi saja ada yang mendustakan atas nama Nabi. Imam Abdul Wahab Sya'rani bukunya ada dipalsukan. Bahkan banyak rusaknya matbu' bil adba'. Matbu' seorang wali, orang besar kadang rusak gara-gara pengikut yang berlebihan. Membuat cerita-cerita palsu yang tidak pernah terjadi, termasuk bab karamah, aneh-aneh. Kalau kita ingin menukil keramatnya para wali itu, seperti keramat Imam Haddad itu jangan yang aneh-aneh. Imam Haddad nulis buku ngamalkan ibu, sholatnya itu loh karamahnya. Berapa Imam Haddad sholatnya setiap malam? Ibadahnya itu loh karomah-karomahnya. Sekarang kita keramah senang mencerita keramatnya para wali bisa terbang di awang-awang. Sekarang banyak orang terbang pakai pesawat. Kita perlu karomah-karomah yang bisa ditiru. Ada ibrah, ada pelajaran. Apalagi ada kemungkinan dusta, maka jangan sampai dinisbatkan kepada orang-orang besar seperti Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Tuh kaum muslimin ya, berarti cerita-cerita tentang karomah para habaib itu banyak yang palsu kaum muslimin ya. Terbukti ini cerita tentang Abdullah Al-Haddad saja. Kata Buyayah ya, ini palsu ceritanya kaum muslimin. Cerita bohong itu kaum muslimin. Nggak mungkin orang yang faham syariat kemudian ketika ada ketetapan syariat bisa dilanggar. Ya, pertanyaan malaikat itu kan jelas kaum muslimin. Di dalam hadis dijelaskan bagaimana pertanyaannya, bagaimana jawaban yang benar.
Nggak mungkin pertanyaan man robbuka, man nabiyuka, ma dinuka dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kan konyol kaum muslimin ya. Dan bisa jadi cerita-cerita tentang karomah para wali itu kebanyakan dusta kaum muslimin. Mungkin ya wali-wali yang diceritakan itu kaum muslimin, yang katanya bisa memadamkan api neraka, yang katanya bisa mi'raj 1 hari 70 kali, yang katanya 1 hari bisa khatam Al-Quran 360.000 kali, kata Gus Baha itu. Yang katanya ada wali ketika mati malu dimandikan kemudian mandi sendiri. Ya, mungkin mereka itu memang benar orang-orang soleh, cuman dibuat cerita-cerita dusta atas nama mereka. Dan musibahnya ya para dai pun ada yang percaya yang seperti itu kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekelas Gus Baha percaya ada orang yang membaca Al-Quran 1 hari, 1 malam ya, khatam 360.000 kali. Bayangkan kaum muslimin. Ya, ada yang percaya wali sudah mati, malu dimandikan, mandi sendiri. Percaya sekelas Gus Baha yang katanya ulama, yang katanya manusia Al-Quran. Ini kan musibah kaum muslimin. Apalagi cerita-cerita wali yang katanya ada Habib yang bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati, yang katanya bisa ke surga. Kalau suntuk ke surga, nanti nggak suntuk lagi, balik lagi ke dunia. Ya, mungkin mereka yang diceritakan itu adalah orang-orang soleh, bener soleh kaum muslimin. Cuman dibuat cerita-cerita dusta atas nama mereka, ya, yang tujuannya untuk merusak akidah umat Islam kaum muslimin. Ya. Dan musibahnya yang seperti itu kemudian dimanfaatkan oleh para habaib untuk memuluskan visi misi mereka di dalam mendoktrin kaum muslimin demi memenuhi kepuasan syahwat mereka. Ya, mudah-mudahan mereka bertaubat sebelum ajal menjemput kaum muslimin ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan mengistiqomahkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas manhaj yang hak, manhajnya para nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.